Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian semua ya sahabat aku. Dan selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Oke, kembali bersama di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di sini di edisi bertanya, Gondes ingin sekali mengambil sebuah judul kapan jodoh sejatimu akan datang ya. Seperti apa ya, unek-unek gitu ya. Kadang-kadang kita terbersih dalam pikiran, kapan sih jodoh aku datang. Setiap kenal itu selalu aja gagal, setiap kenal selalu gagal gitu ya. Nah di sini mari kita coba lihat saja ya, bukan untuk dijadikan dasar tapi hanya dijadikan sebagai prediksi atau sebagai motivasi agar kita lebih semangat untuk menuju ke hidup ke depan ya. Oke, di sini kapan jodoh sejatimu akan datang. Di sini ada 4 file masing-masing diwakili oleh kutek warna oranye, silver, coklat, dan stabilo. Tetapi ya, kenapa kalian pasti bertanya-tanya kok nggak ada pilihan kartunya, Des? Iya, Gondes akan coba untuk langsung shuffle ya apa yang akan disampaikan oleh tebaran kartu nanti ya. Oke, silakan dipilih. Dimulai dari sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan jodoh kayak apa yang kamu inginkan ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah yang memberikan izin jodoh apa bukan, datang apa tidak, itu hanya Allah yang berkenan ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang ya. Oke, kita mulai dari file yang pertama. Di sini ada kutek warna orange ya. Orange sendiri filosofinya adalah bergairah, penuh hasrat dan penuh semangat. Enggak ada, aku nggak penuh hasrat kok. Hasrat itu kan bisa hasrat makan ya kan, nafsu makan, nafsu apapun itu, nah, tapi tentunya dalam hal yang positif. Oke ya, ada kutek warna oranye, aku taruh di sini kuteknya. Sekarang Gondes akan coba shuffle ya. Edisi bertanya, kapan jodoh sejatimu akan datang. Pertama aku akan mengambil energi si dia ya, calon jodoh ya, bukan energi kalian ya, tapi energi yang kalian pertanyakan. Di sini akan mengambil 4 kartu saja ya. Oke, fokus ya. File pertama, edisi bertanya, kapan jodoh sejatimu akan datang. Kapan jodoh sejatimu akan datang. File pertama, satu kali lagi. Perlu diingat ini hanyalah prediksi dan sifatnya juga general reading. Jadi energinya dari segala macam bentuk energi ya, dari segala penjuru yang menonton video ini. Jadi jangan jadikan dasar, tetap hanya kepada Allah kita menyandarkan segala harapan ya. Jadi harus bijak dalam menyikapi readingan ini. Edisi bertanya, kapan jodoh sejatimu akan datang. King of Swords ya. Tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab, ini jodoh kamu. Ciri-cirinya ya. Ya, dia seseorang yang menyukai memodernisasi. Dia orang yang tidak mau main-main tetapi langsung berkomitmen ya. Dia tatap dulu, dia lihat dari jarak jauh, dia pelajarin, baru dia langsung komitmen. Dia tidak ingin pacaran tapi langsung berkomitmen. Mungkin usianya udah agak saat ini dia dalam keadaan kesepian. Ciri-ciri jodoh kamu sendiri adalah seorang pria atau maskulin. Kalau feminin, jika feminin usianya di antara 30-40 ya. Ya, dia sudah mapan, sudah siap bertanggung jawab, dan dia seseorang yang modernisasi, jadi suka perubahan untuk ke hal positif ya. Jadi dia menginginkan seorang pasangan yang memang bisa mengimbangi dia ya.
dan dia tidak mau berpacaran tapi langsung berkomitmen karena dia sendiri sudah mapan. Oke, sekarang kita akan shuffle klarifikasinya. Itu ciri-ciri pasangan kamu ya. Dia seorang pekerja ulet ya. Dia siap berjuang dengan komitmen dia ya, dan siap mengarungi hidup baru, mengarungi perjalanan baru, hidup baru ya. Saat ini jodoh kamu akan datang, sudah mulai melakukan suatu aksi atau tindakan untuk menuju ke kamu, dan di sini dia sudah memikirkan dengan matang ya. Segala sesuatu sudah dia pikirkan dengan matang. Kapan kira-kira jodoh kamu? Kapan kira-kira jodoh kamu sejati kamu akan datang? Tidak lama lagi kalau menurut Kondes ya. Ini sekitar insya Allah, tapi ini kan kehendak Allah. Ini Kondes hanya memprediksi ya. Ini juga sifatnya general, bisa ini energi kamu, ini energi dia gitu ya. Di sini diperkirakan sekitar ada 14, 16 sekitar, dimulai dari sekarang ya dimulai dari sekarang sekitar 10 bulan lagi atau 11 bulan ya. Seseorang yang akan datang ke kamu ini ada seseorang yang sudah mapan, sudah bekerja dan bertanggung jawab. Dia siap mengarungi bahtera rumah tangga. Dia tidak mau untuk pacaran gitu, tapi langsung komitmen ya, sebagai seorang dewasa, usianya di antara 30 sampai 40 tahun. Dia siap memperjuangkan dan siap melakukan suatu perjalanan hidup baru, yaitu membina keluarga. Dan ini udah mulai bergerak menuju ke arah kalian ya. Ini tuh hal yang pertama ya, tapi Kondes akan berikan pesan untuk kalian ya, agar lebih memantapkan kalian. Ini prediksi ya, sifatnya general reading. Kalau kalian pengen personal reading silahkan. Jadi bisa vice versa ya, bisa energi kalian benar atau ini energi orang lain ya. Tempatkan energi kamu di mana ya. Aku ambil pesan buat kalian yang menonton video pilihan file nomor 1 ya, 4 saja sesuai dengan tebaran kartunya. Di sini melangkah ke depan dengan penuh keyakinan, insya Allah ya. Berdoa, tetap berdoa. Ini prediksi, kamu imbangi dengan doa. Semoga Allah menyembuhkan, mempercepat atau mensemogakan. Saling menghormati. Diharap di sini saling menghormati ya. Di samping dia juga udah mapan dan dewasa, memang dia juga sudah harus wajib dihormati. Kasih sayang di sini akan terbaran ya. Cintanya hanya untukmu. Ada sebagian yang sudah mengenal kalian, tapi ada juga yang belum mengenal kalian ya. Ini ada sebagian yang memang di sekeliling kalian, tapi ada juga yang nanti akan datang dari jarak jauh, mungkin lewat medsos, mungkin lewat ya pertemuan di tempat-tempat pesta atau di perjalanan seperti di transportasi gitu ya atau di tempat kerja. Jadi ini kapan jodoh kamu sejati akan datang, insya Allah. Kalau menurut perhitungan Kondes sekitar 11 bulan lagi untuk file yang pertama ya. Oke. Aku akan shuffle untuk pesan alam versi Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, full colornya Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, full the ampunya Kondes Mendes. Aku akan pilih satu. Oke, terima kasih. Ada warna ampu warna merah. Aku akan buka isinya apa. Prayer, blessing ya. Prayer and blessing, doa dan restu ya. Alam pun menyetujui. Oke. File 1 semoga bisa menjadi pandangan atau motivasi ya, untuk tetap berdoa, untuk bermohon kepada Yang Maha Kuasa untuk sangat amat mendekatkan diri ya, agar semua ini bisa menjadi suatu kenyataan ya. Kita berdoa bersama, semoga segala sesuatu yang emang kalian inginkan dan kalian harapkan dan kebenaran kalian memilih file nomor 1 menjadi suatu kenyataan karena kehendaknya, karena segala sesuatu hanya atas izinnya ya. Ini hanya prediksi, jadi bisa resonan, bisa tidak, dan bisa
kalian jadikan motivasi saja, antisipasi saja, dan pembelajaran bahwa segala sesuatu ada yang mempunyai jodoh, ada yang mempunyai kuasa, yaitu Allah atau Tuhan alam semesta kita, dan di sini kita hanya memprediksi. Ini pun atas keizinnya ya. File nomor 1 ya. Oke. God bless you, semoga disemogakan, amin. File 2 kita lanjutkan ya. Untuk edisi bertanya kapan jodoh sejatimu akan datang. Di sini ada kutek warna silver ya. Millennium. Siapa yang suka warna silver? Oke, semuanya suka warna silver ya. Karena silver itu cantik. Oke, kita mulai akan shuffle edisi bertanya kapan jodoh sejatimu akan datang. Masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kita mulai shuffle. File yang kedua atau pilihan yang kedua. Edisi bertanya kapan jodoh sejatimu akan datang. Oke, sabar ya. Oke, file 2 atau pilihan kedua ya. Ada yang meloncat. Beban tanggung jawab kapan jodoh sejatimu akan datang. Keluarga yang bahagia. Oh ya, rumah tangga atau pesta ya, pesta juga bisa. Rumah tangga, pesta. Oh, hari ini jatuhnya 5 ya. Ada kebahagiaan dan ada manipulasi. Oke, sekarang Gondes akan shuffle klarifikasinya. Seseorang akan datang dengan beban tanggung jawab kepada kamu. Mungkin kamu dipertemukan oleh seseorang ini ya. Dia memang dari keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh kasih sayang ya, dan penuh kebahagiaan. Tapi di sini karena sesuatu hal dia pernah dimanipulasi oleh masa lalu. Ya, seseorang ini akan datang ke kamu, nanti dipertemukan di acara pesta ya, di acara pesta dia dengan penuh kebahagiaannya nanti akan bertemu dengan kamu. Alam yang akan mempertemukan kalian di sini ya. Dengan masa lalunya, yaitu pernah dimanipulasi oleh pasangannya sendiri dan dimanipulasi juga oleh keluarganya sendiri. Ya, di sini dia sekarang lagi mengalami suatu beban tanggung jawab karena sesuatu hal, mungkin pasangannya menikah lagi ya. Nanti kita lihat ya klarifikasinya. Klarifikasinya. Edisi langsung keluar ya. Ada The Hangman ngejungkir. Sebetulnya begini ya posisinya tadi ya. Kita akan baca apa adanya. Kalau begini diartikan pencarian jati diri ataupun perubahan, tapi di sini dia tidak ada perubahan sama sekali. Dia tetap akan menjadi seorang yang walaupun dimanipulasi, tapi dia tidak dalam kesulitan keuangan. Dia seseorang itu ya, mungkin ini kekasih kamu ya. Di sini ada cahaya harapan ya. Nanti seseorang ini akan datang ke kamu dengan segala macam keluh kesahnya ya, dengan segala macam ceritanya ya, kan tentang masa lalu yang dia pernah dimanipulasi dan terjadi kesulitan finansial, sehingga ya karena tanggung jawab yang besar itu dia pernah berkeluarga di sini. Sepertinya seseorang yang akan berjumpa dengan kamu ini ya, di sini menemukan kamu adalah suatu
kebahagiaan tersendiri, kenyamanan tersendiri, kedamaian. Karena apa? Kamu adalah cahaya hidupnya yang membuat dia semangat nanti. Seseorang yang dalam beban tanggung jawab yang akan dipertemukan dengan kamu ini. Dalam kesulitan keuangan seseorang ini. Ada manipulasi juga di sini. Dia itu kenapa merasa menjadi dia pernah dikhianati oleh masa lalunya. Selain dimanipulasi juga dia dikhianati dalam rumah tangganya. Kalau masih lajang ya dia dikhianati oleh kekasihnya. Dia seorang pria yang mapan awalnya, tetapi karena manipulasi itu ya. Dan seseorang ini sekarang lebih belajar dalam hal spiritual ya. Jadi untuk mencari kebenaran dan kebaikan itu seperti apa sih gitu. Nah, nanti akan dipertemukan dengan kalian di sini. Seseorang yang menanggung beban tanggung jawab, seseorang yang udah pernah berkeluarga ya. Di sini dia pernah dimanipulasi oleh orang masa lalunya. Ya, dan dia tidak mengalami suatu perubahan apapun di sini. Ya, tetap dalam kesulitan keuangan akan dipertemukan kamu karena dia pernah menjadi korban pengkhianatan di sini. Ya, dimanipulasi oleh pasangannya. Dia bertemu dengan kamu ibaratnya adalah motivasi barunya, kamu adalah kedamaiannya. Di sini nanti yang berzodiak lebih kuat adalah Aquarius, ya. Seperti apa Des pasangan aku? Ya ini pasangan kamu, seseorang yang pernah punya masa lalu kelam, yaitu dimanipulasi oleh pasangan hidupnya. Ya, semua harta, kebahagiaan dia diambil oleh pasangannya untuk melakukan suatu pernikahan dengan yang lain. Padahal waktu itu memang dia sangat bahagia bersama pasangannya ini karena dia memang sesungguhnya mencintai pasangannya itu, tapi pasangannya itu melakukan suatu pengkhianatan sehingga dia dimanipulasi atau apapun yang dia punya itu dipakai untuk pasangannya itu menikah dengan yang lain. Sehingga pada kesempatan saat ini masih dalam keadaan kesulitan keuangan di saat dipertemukan dengan kamu, dan kamu nanti yang akan menjadi cahaya hidupnya yang akan membantu dia untuk memperbaiki perekonomian dan untuk memperbaiki masa depannya. Dan dia nanti akan mengundang satu guru besar untuk menjadikan kamu pasangan hidupnya. Di sini kamu akan melakukan dengan ikhlas, tidak ada batasan karena memang inilah yang akan dipertemukan kamu. Ya. Kapan Des akan dipertemukan? Sekitar aku hitung dulu. 6. Sekitar 11 bulan lagi, bisa lebih ya. Lama ya Des? Ya lama sekali ya, sekitar 11 ke sono, 11 atau setahun lagi. Dimulai dari sekarang ya, maksimal setahun begitu ya Nes ya. Usia kamu sekarang berapa? 20 tahun, berarti nanti di usia 22 tahun kamu di usia 21 tahun kamu ketemu. Kalau kamu sekarang 45 tahun, berarti di usia 47 tahun kamu ketemu pasangan kamu. Dalam keadaan seperti ini, tapi kalian nanti akan bahagia karena kamu dan dia saling mengikhlaskan. Apapun yang terjadi sama dia itu adalah beban kamu, yang terjadi sama kamu adalah beban dia. Kalian saling melengkapi di sini ya. Oke? Sekarang berdasarkan shuffle untuk pesan buat kamu yang menonton video ini, yang pilihan nomor 2 silver ya. Kalian akan saling mencintai di sini, dan akan menjadi keluarga yang bahagia. Dengan segala kekurangannya kamu akan memenuhi, dan dengan segala kekuranganmu dia akan memenuhinya. Jadi di sini akan saling melengkapi. Untuk finansial kamu nggak memperhitungkan, ya. Dia pun sangat menyayangi kamu. Melangkah ke depan dengan keyakinan. Di sini ya pesannya buat kamu ya.
Dimulai kapan deh aku ketemu? Dimulai di reading ini ya, sehingga 1 tahun ke depan. Kalau nggak sekarang ya minggu depan, kalau nggak minggu depan ya tahun depan. 2 minggu lagi ya 1 bulan, kalau 1 bulan 2 bulan. Itu kan maksimal 1 tahun. Insya Allah. Semua hanya atas kuasanya ya. Cintailah dia atas nama Allah. Insya Allah. Allahu Akbar. Sama-sama mencintai, ya kan? Di sini kalian sama-sama mencintai, saling melengkapi. 19 mungkin akan dipertemukan di tanggal 19, atau kalian yang lahir di tanggal 19 ya, atau dia yang lahir di tanggal 19, atau kalian akan dipertemukan di mana, Nes? Di sini bisa di pesta ya, bisa di rumah teman, atau di perjalanan. Mengikhlaskan ya, kamu akan ikhlas di sini menerima apapun yang akan kamu hadapi, karena kalian modelnya adalah cinta sama cinta. Tetap kembali kepada Yang Maha Kuasa. Ini hanya prediksi ya, jadi bisa respon bisa tidak. Tetapi kalau kalian memang berada di file atau pilihan kedua dan kalian yakin, berdoalah kepada Yang Maha Kuasa, mohon cepat dipertemukan, dan semoga kalian memang benar-benar diberikan kebahagiaan ya. Hanya Allah tempat kita bersandar, hanya Allah ke tempat kita bermohon. Ini hanyalah clue saja buat kalian yang pilih file nomor 2 ya. Oke, sekarang Gondes akan shuffle untuk full colornya untuk ampunya Gondes Mendes, berisi pesan alam semesta versi Gondes Mendes. Bismillahirrahmanirrahim. Gondes akan ambil 1 saja ya. Oke, terima kasih. Oh, ada 2 ya. Aku buka pertama yang agak kuning. Pesan buat yang pilih nomor 2 atau kotak silver. PHP-in, awas ya, kalian jangan pernah PHP-in ya. Kamu terutama ya. Nanti Gondes sudah prediksi seperti ini kok pesannya seperti itu. Iya, kamu PHP-in dia, kasihan. Jangan ya, mending kalau tidak ya bilang tidak saja ya, jangan di PHP-in. Menunggu dengan sabar, menunggu dengan doa. Oke. File 2, file 2 pilihan kedua, semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi suatu motivasi, antisipasi, dan pembelajaran, di mana ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya ya. Segala sesuatu dikembalikan kepada yang punya hidup. Ini hanya prediksi ya, bisa resonan bisa tidak. Tapi buat kalian yang ingin personal reading, silahkan kalau memang penasaran ya. Oke. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, komennya, like-nya, dan tekan tombol notifikasi agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Oke, file 2. God bless you. Bye. Oke ya, masih bersama Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa di edisi bertanya kapan jodoh sejatimu akan datang. Ya, di sini ada kutek warna coklat. Gaya Gondes, gaya deh, lebay pakai bahasa Inggris segala, padahal enggak bisa. Coklat ya, coklat itu enak banget, tahu nggak sih? Ya, itu betul, Des. Oke, aku taruh di sini ya. Gondes akan shuffle ya, edisi bertanya. Masih bersama Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Kapan jodoh sejatimu akan datang? Gitu ya. Kita shuffle. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus dan bayangkan seseorang yang kamu inginkan di sini dan berdoa kepada Allah, semoga disemogakan. Amin. Seret. Jangan-jangan jodoh kalian seret. Oke. Gondes doinya jelek deh. Enggak sih, enggak jelek, cuma kan Gondes bercanda. Tuh kan ya kan, masih diketuk-ketuk. Tadi file 1 file 2 nggak usah diketuk-ketuk begitu. Cek aja ya kan.
Coba ya, lagi lanjut. Susah tahu. Oke, edisi bertanya kapan jodoh sejatimu akan datang. Kundes bercanda ya? Enggak, serius. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan jodoh sejatimu akan datang? Seseorang yang bisa mempertahankan hubungan walaupun dalam keadaan diterpa badai. Paham Des. Oke. Entah harapan seseorang yang berilmu agama tinggi ya, di sini kan harapan bisa diartikan sebagai guru besar atau guru besar lah ya, yang mengerti tentang agama gitu ya. Dan harapan seseorang yang akan datang ke kamu ini adalah seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang memang sudah mumpuni tentang hal berhubungan dalam hal percintaan itu atas nama Allah gitu, atas nama Tuhan gitu ya. Dia selalu membawa kebenaran, terus bisa membedakan kebenaran, bisa memberikan mana yang salah, yang benar, seperti itu ya, bukan kayak kalian kanak-kanakan. Oke, kita lanjut. Oke. Sesuatu atau impian yang dia impikan ya, atau sesuatu yang ada di emosi dia atau keinginan ya, keinginan itu sama kan, itu adalah kebahagiaan dalam menjalin suatu hubungan. Yang akan datang ke kamu itu seseorang yang mengerti tentang agama, mengerti tentang hubungan, dan dia seseorang yang suka mempertahankan suatu hubungan ya, tidak kekanak-kanak. Satu lagi ya, dikasih 2. Dan di sini nanti kamu akan bersamanya akan mengalami suatu perubahan dan akan adanya suatu pembuktian ya. Pembuktian apa Des? Ini seseorang yang bisa dipercaya dalam hal hubungan, dalam hal finansial. Karena apa? Di sini seseorang yang memang bisa mempertahankan dalam segala hal. Di antaranya adalah mempertahankan tentang ekonomi, dia pandai. Dia tentang agama, dia pandai. Tentang hubungan, bagaimana cara membina hubungan yang baik dan harmonis, dia pandai. Dan itu adalah dia bicara dengan intuisi hatinya. Dia tidak semaunya sendiri, dan dia di sini sangat mengidolakan suatu kebahagiaan. Ini adalah mimpi juga bisa diartikan, memimpikan atau menginginkan suatu kebahagiaan. Ya, di sini fase baru akan dimulai dengan suatu pembuktian dalam suatu hubungan. Kalian paham ya pastinya. Ada perjuangan di sini. Ada perjuangan. Aku tengokin dikit. Ya. Atau suatu rencana. Kalian akan dipertemukan nanti. Dia datang akan menawarkan cinta dengan kamu karena memang kamu yang dicarinya gitu. Apakah kamu soleha? Dia harus mempunyai kamu harus bisa menyeimbangi dia gitu ya. Misalkan Des, kalau dia agamanya kuat, kamu juga harus ngikutin dia gitu. Kalau diajarin, dengerin. Dia seorang pemimpin, nanti akan jadi seorang pemimpin di antara hidup kamu ya. Dia seorang yang bijaksana, akan menyelesaikan suatu, misalkan terjadi pertengkaran tuh, dia akan menyelesaikan dengan bijaksana tanpa melukai hati kalian. Sempurna ya mendekati ya, walaupun terkadang dia sangat lelah sekali dalam menjalani hubungan ini, karena kamu kanak-kanak itu, karena kamu kekanak-kanakan nantinya.
Kondes nuduh aku ya. Yang pilih file nomor 3 sama Kondes diledek terus. Terima kasih. Dan bertanggung jawab. Dia akan membuktikan sebagai seorang pasangan yang memang benar-benar bisa disuri tauladani, dan kamu harus mengimbangi. Dia mengharapkan seorang pasangan yang memang sepadan dengan dia, paling tidak mengikuti apa yang dia inginkan gitu, bukan menginginkan hal negatif ya. Dia seorang guru yang mengerti tentang agama, seorang pria atau seorang maskulin yang paham tentang agama. Dan dia juga seseorang yang pandai mempertahankan baik dalam finansial, baik dalam hubungan ya. Dia menginginkan suatu kebahagiaan nanti seandainya berjodoh dengan kamu. Ini fase baru udah mulai ya, dimulai. Nanti dia kemudian akan melakukan suatu pembuktian dan merencanakan tawaran cinta, dimulai dari pembacaan kartu ini, insya Allah ya. Dia sangat bijaksana dalam mengatasi pertengkaran pun. Dia sangat bisa, walaupun terkadang dia tuh ngerasa lelah, tapi karena kesabarannya itu dia bisa menyelesaikan masalah. Dan dia seseorang yang bertanggung jawab. Kalau kamu dipertemukan dengan seseorang ini, mau nggak kira-kira? Kalau mau ya alhamdulillah. Kita berdoa semoga disemogakan. Semua atas kehendak Allah. Di sini kita hanya memprediksi ya, hanya kita mengerti, dikasih clue-cluenya seperti ini loh untuk file nomor 3 gitu. Ya. Seperti ini tebaran kartunya gitu. Ya. Dan seseorang ini menginginkan seorang pasangan yang bisa mengimbangi dia ya. Kalau dia ajak kebaikan yang ikut gitu. Ya paling enggak minimal tuh jangan terlalu jauh. Kalau misalkan dia pandai ya kamu harus mendekati pandai gitu. Ya enggak, dia seorang yang tanggung jawab. Pekerjaannya Des, di antaranya ya dia itu finansial bagus, ekonominya bagus, apa namanya, akuntansinya bagus. Bagus. Pelit nggak Des? Ya nggak tahu kalau pelit apa nggak. Akuntansi biasanya pelit nggak sih orang akuntansi itu? Enggak sih, cuma dia tuh mengeluarkan keuangan itu untuk hal-hal yang penting. Yang nggak penting itu nggak bakalan disentuh sama dia gitu loh. Misalkan kamu cuma beli bedak, kan dikasih beli bedak. Tapi kalau cuma beli bedak, beli lipstik tapi nggak dipakai, nggak bakal dikasih, dan kamu pasti diomong. Gitu ya Des ya. Ini seseorang yang spiritual, agamanya bagus gitu. Kamu mau kan dibimbing dalam kebaikan ya, insya Allah. Kalau nanti kalian dipertemukan, dia akan langsung membuktikan dan memberikan kata cinta, rencana memberikan kata cinta, dan kemudian bertanggung jawab. Di sini berarti kan memang menjadi seorang yang pemimpin keluarga yang baik ya kan. Kalian mendambakan seorang yang ganteng tapi nggak tanggung jawab, apa menginginkan seorang yang wajahnya sederhana tapinya agamanya bagus, akuntansinya bagus, manajemennya bagus, terus bertanggung jawab. Ada semua di sini ya. Oke. Sekarang Kunis akan tebar kartunya ya. Ada 1, 2, 3, ada 6 ya, 4, 5, 6. Oke, kita buka ya. Pesan apa yang disampaikan oleh Black Sportsnya Kondes Tarot tentang hati dan jiwa. Pink, romantis, orangnya sangat romantis ya. Pink, kamu suka warna pink? Kalau iya komen ya. Dia sebenarnya aku suka warna pink gitu. Percayalah Allah itu sangat baik dan akan mengabulkan doamu. Amin. Pasti Allah itu baik banget. Sama-sama mencintai. Begitu diketemukan kamu langsung jatuh cinta, dia juga langsung jatuh cinta, menikah. Kelar ya, kelar. Terjadilah pemenuhan hidup. Ya kan, bener kan? Iya. Amin. Amin dong, amin. Saling menghormati. Nah, ini kunci utama dalam suatu hubungan, saling menghormati, saling menyayangi, saling jujur, saling percaya, dan saling setia, saling melengkapi. Banyak ya unsurnya, banyak. Sayangi pasangan. Ya, ini pesan buat kamu loh.
yang pilih file nomor 3. Semoga bisa menjadi suatu kebenaran yang akan diridhoi Allah untuk file nomor 3. Ya, walaupun tidak semua yang menonton di file 3 diberikan seperti ini itu ya, diberikan atau dikabulkan, tetapi paling ada alasan tersendiri yang Allah Maha tahu itu kenapa pilih nomor 3 tapi kok nggak di itu ya gitu ya. Ya, berbalik lagi pada diri kita sendiri, layak nggak, pantas nggak aku dapat pasangan seperti ini gitu kan. Nah, kita tetap positif thinking aja sama Gusti Allah ya. Bundes ngomongnya pelan banget sih. Iya, tadi udah ngomong terus, tapi alhamdulillah suaranya masih ada. Ini nongkrong di sini ya satu ya, berarti satu aja ya. Oke. Kita baca pesan alam versi Kundes Mendes. Tetap tegar. Sesuatu yang penting adalah tetap tegar. Jangan pernah ngelemah hanya karena masalah sepele. Jangan pernah letih dalam apapun itu. Berjuang untuk menggapai suatu tujuan. Bekerja keraslah untuk mencapai suatu tujuan. Tetap berpositif thinking lah kepada Yang Maha Kuasa, karena positive thinking itu juga di samping untuk meyakini keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah Maha Baik, juga membuat pribadi kita itu pribadi yang legowo gitu. Jadi nggak akan ada pernah rasa dendam, rasa iri atau apapun itu. Itulah yang dinamakan dengan positive thinking menurut definisinya Gondes ya. Kalau seseorang yang suka overthinking atau negative thinking pasti hidupnya nggak tenang, karena yang ada cuma curiga dan curiga seperti itu ya. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, tetap bermohon kepada Yang Maha Kuasa, karena Allah Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang. Apapun yang akan jadi doa kita, dan Tuhan Allah tahu kapasitas kita untuk apa dan bagaimana nanti kita akan mendapatkannya. Karena apa? Allah tahu kalian butuh apa, tapi kita tidak tahu kebutuhan yang mana, tapi Allah tahu mana yang harus diberikan dan dicukupi kebutuhan itu ya. Oke. Tetap percaya kepada Yang Maha Kuasa, tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, tetap memuji Yang Maha Kuasa, dan memuji syukur karena kehadiratnya selalu kepada kita sebagai umatnya. Allah selalu mencintai kita sebagai umatnya. Oke ya, file 3 Gondes sudah terlalu banyak panjang lebar, jadi berdoa menurut Gondes seperti itu. Semoga disemogakan, amin, Allahumma amin. Oke, file 3, God bless you. Yang mau personal reading silahkan, yang belum subscribe ya, terima kasih, bye, God bless you. Halo, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, kapan jodoh sejatimu akan datang. Edisi bertanya. Di sini ada kutek warna stabilo ya. Ya udah, ambil kata stabilo aja. Soalnya Gondes nggak tahu. Tosca bukan, hijau bukan ya, namanya apa itu sih? Oke, sekarang Gondes akan shuffle ya. Kalian fokus ya, yang pilih file yang pilih pilihan nomor 4 warna hijau kutek ya. Edisi bertanya, kapan jodoh sejatimu akan datang? Fokus, bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan atau kamu harapkan, dan jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan jodoh yang baik. Amin. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi bertanya, kapan jodoh sejatimu akan datang? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ini, beban tanggung jawab. The High Priestess bijaksana, seseorang yang bijaksana.
ada rencana, dan ada di sini suatu kesepian di sini ya. Dia sendirian, walaupun dia memegang pentakel tapi dia sendirian, masih lajang mungkin ya. Oke, atau udah single parent. Dia akan datang dengan tergesa-gesa untuk menemuimu, jodohmu. Dia seseorang yang memang punya tanggung jawab yang besar, beban hidup juga bisa single parent, bisa memang seseorang lajang tetapi dia memang punya tanggung jawab yang besar, mungkin di pekerjaannya atau mungkin di rumah tangga karena dia sebagai anak pertama gitu ya, pertama atau pesulung. Dan dia seseorang yang sangat bijaksana. Ini seseorang yang mau datang ke kamu, ciri-cirinya ya. Dia seseorang yang penuh dengan planning. Di saat ini dia lagi mencari-cari karena dia kesepian. Dia akan datang dengan sangat tidak hati-hati dan agak sedikit arogan gitu loh. Jadi hati-hati nanti kalau ketemu dia. Tapi itu dia jodoh sejatimu dan kamu akan jatuh cinta pada dia. Emang guys, iya, liatin aja. Oke. Klarifikasinya bagaimana? Aduh, Kondes mulai mendramatisir. Seseorang yang sangat bijaksana, ya kan? Iya, di sini juga di lain soleh, nah, bijaksana juga. Dia memang bijaksana, dia nanti akan datang ke kamu. Cuma agak sedikit arogan gitu, agak sedikit terburu-buru. Kenapa dia kok terburu-buru? Ya, dia dulu klarifikasinya. Dia seorang yang lagi galau, banyak pemikiran, dan di sini dia punya keputusan dalam hatinya. Keputusan apa, Des? Nanti kita lihat dulu. Ini yang jatuh banyak-banyak terus, jugglingnya itu nggak cuma satu, tapi sekali jatuh 5 gitu. Des nggak bisa, maunya satu aja. Nanti mejanya penuh dengan kartu, ya kan? Tumpuk. Oke. Oh, dia kesulitan keuangan finansial karena beban tanggung jawabnya yang terlalu berat. Mungkin dia single parent, mungkin dia ada yang harus dipikirkan ya. Tapi kelembutannya mengalahkan segalanya. Jadi semua lawan jenis yang berdekatan dengan dia itu akan merasa tunduk atau merasa jatuh cinta tuh karena bukan tebar pesona dia memang bagus, bukan tebar pesona ya. Ini kebanyakan energi yang terkuat di sini adalah Leo itu tipe yang setia. Sekarang Kondes akan shuffle untuk pesan yang pilihan keempat ya. Kutek warna stabilo aja, soalnya aku udah nggak tahu. Oke, aku acak dulu, aku shuffle dulu. Pesan apa buat kalian ya yang pilih file terakhir atau pilihan terakhir atau keempat atau warna stabilo, hijau stabil. Ada 5 ya. Kadang-kadang kita minta 4 tapi kartunya yang jatuh ada 5, kadang kita inginnya 4 tapi kartunya yang jatuh ada 6. Nah seperti itu, menurut Kondes memang kartu itu akan melengkapi dan harus ikut dibaca gitu ya. Oke, sekarang kita buka pesan buat yang pilihan nomor 4 ya. Jangan takut walaupun dia penuh beban tanggung jawab, tapi jangan takut. Ikuti intuisi hati kamu ya. Oke. Pink, dia seseorang yang sangat romantis. Kosong 7 ya. Dan cinta itu indah.
Ya, walaupun dalam keadaan apapun, dalam keadaan sesusah apapun finansial, tapi kalau kalian bisa mengelola yang dinamakan perasaan sayang, perasaan kasih, ya semua itu akan terbayarkan. Dengan cara bagaimana? Kalian saling menyayangi, saling memperhatikan, saling melengkapi, ya enggak? Semua akan terlewati, semua akan teratasi, ya. Oke, file yang terakhir, pilihan yang keempat, semoga bisa menjadi pencerahan. Ini seseorang yang akan datang ke kamu. Kira-kira datangnya kapan, Des? Des hitung dulu ya. Di sini ada 1 ya, ada 3, kemudian 11 tuh 2 ya, 11 tuh 2, dan ada 2 ya, sekitar dimulai dari sekarang ya, dimulai dari sekarang itu sekitar 4 bulan 5 bulan lagi akan datang orang ini ke kamu. Pekerjaannya bagaimana? Dia seseorang yang suka terburu-buru ya, dan punya beban tanggung jawab yang besar dan mereka, tetapi saat ini dia lagi galau dan dia memang kesulitan materi. Nanti dipertemukan dengan yang pilih file nomor 4, pilihan yang keempat ya. Semoga nanti bisa mengatasi, dan kamu di sini diminta jangan takut. Segala sesuatu sudah diatur oleh Sang Maha Pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berdoa agar nanti pas ketemu dengan kamu, siapa tahu dia sudah berubah ya. Saat ini kondisi dia seperti ini gitu ya. Oke. Semoga bisa menjadi motivasi, antisipasi, dan pembelajaran. Ambil yang positif dan buang yang negatif ya. Saran-saran kondes yang jelek jangan diikutin, yang buruk-buruk jangan diikuti, ambil yang positifnya ya. Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena segala sesuatu hanya kepadanya lah kita bermohon dan berserah diri, karena atas izinnya segala sesuatu di dunia ini akan terjadi, tanpa izinnya semuanya tidak akan terjadi. Oke ya. Semoga bermanfaat ya untuk edisi bertanya kali ini, kapan jodoh sejatimu akan datang ya. Bisa menjadi gambaran saja, jangan dijadikan pedoman hidup ya. Ada kesalahan, ada milik Kondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Sempurna ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, bye.